Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala waliyahum bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Suparti abdu wa waliyuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Suparti waliyullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini kami akan membahas tentang posisi anak dalam Al-Quran dan sekaligus posisi anak dalam kehidupan. Jadi kita sebagai orang tua ini juga sekaligus juga anak. Jadi kita semua ini yang orang tua saja memang masih jadi anak. Apalagi anak, yaitu mesti masih anak juga. Dalam kehidupan ini kita melihat bahwa anak ini punya porsi dan posisi ada 4. Yang pertama, anak sebagai musuh. Yang kedua, anak sebagai fitnah. Yang ketiga, anak sebagai hiasan. Yang keempat, anak sebagai penyejuk jiwa, pelipur lara. Nah, bahasan ini kita bahas yang anak sebagai musuh dulu, karena ini sesuatu yang tidak enak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ayat 60. At-Taghabun surat ke-64 dan ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwulakum fahdharuhum wa in tahu wa tadfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, sungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi saudara sekalian, bahwa anak ini adalah menjadi musuh. Kenapa? Karena mungkin karena faktor lingkungan, mungkin faktor kebutuhan, faktor lain-lain, dan anak ini memang kurang akal, kurang rasional, dan belum mengalami kedewasaan, sehingga kita juga harus memaklumi. Maka ketika anak kita ini menganggap kita musuh dan selalu merongrong orang tua, tentu kita juga harus memberikan kelapangan, karena ini bagian dari kenyataan kehidupan. Kemudian anak ini juga kita harus memaafkan, sekaligus kita juga membimbing, memberi keteladanan, sehingga jangan ada percikan permusuhan terhadap anak, baik itu terutama yang dari orang tua, kita sebagai orang tua. Nah, terutama orang tuanya itu harus benar-benar kita yang harus ngalah, memaafkan. Nah, sehingga menyadarkan anak itu dalam porsi yang tepat, sehingga mereka akan merasakan betapa susahnya engkau nanti ketika jadi orang tua. Nah, jadi kita memberikan
pembelajaran yang kompleks. Kemudian anak itu juga menjadi fitnah. Anak menjadi fitnah atau ujian. Nah, ini luar biasa. Kemudian dalam surat atau Gobun juga ayat 15, surat 64 ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu dan di sisi Allah pahala yang sangat besar. Hadirin rahimakumullah, anak itu juga bisa menciptakan emosi orang tua. Nah, jadi banyak sekali orang-orang tua kita yang marah, kemudian dia juga malahkan menghujat anaknya, bahkan anaknya dijadikan sasaran untuk amukan dan semua. Ini juga ada dalam lingkungan masyarakat. Nah, jadi kita sebagai orang tua, kita harus paham dan kita mengerti bahwa anak itu berbeda dengan kita. Jadi kalau porsinya anak ini nggak boleh diukur dengan ukuran orang tua. Contoh membelikan baju. Ya, orang tua mengendaki baju yang coraknya batik misalnya. Anaknya maunya yang polos. Nah, sesuai dengan porsinya fitnah tadi, ujian, maka yang harus diurungkan adalah kemauan orang tuanya untuk menuruti dan juga mengikuti anak, sehingga ada keselarasan. Jadi ukuran anak itu adalah ukuran dia sendiri, sementara orang tua adalah mengukur kebutuhan anak, minimize konflik, meminimize benturan, sehingga timbul fitnahnya ini, ujiannya ini adalah ujian menjadi lulus. Nah, kita ini jadi setelah diuji itu lulus. Nah, lulus itu bagaimana? Ya, dapat porsi selaras dengan kemauan anak. Kemudian menjembati kemauan anak dengan baik. Kepuasan anak itu bagian dari kepuasan orang tua. Jadi kalau orang Jawa bilang kebo nusu gudel, artinya anak orang tua mengikuti anak, itu ya memang sudah waktunya. Kita harus menselaraskan. Kalau zaman feodal, zaman dulu itu kemauan orang tua itu mutlak, anak itu harus ikut. Kalau era-era sekarang ini adalah era bagaimana anak ini akan punya kebutuhan, yang kebutuhan itu sering bertentangan dengan kedua orang tuanya. Maka anak ini adalah amanah yang harus diselaraskan, meminimize dari fitnah, dan agar lulus ujian tentu kita menselaraskan kebutuhan anak, ukurannya adalah dengan anak sendiri. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah untuk memotong anaknya, Nabi Ibrahim menyampaikan, "Hei anakku, apa pendapatmu tentang ayah yang diperintah oleh Allah untuk memotongmu? Karena ini bagian dari korban." Maka dan Nabi Ismail menjawab, "Ya ayahku, engkau akan menemuin, silakan laksanakan perintah Allah. Engkau akan menemuin aku sebagai orang yang sabar." Ini juga dialog yang sangat indah antara anak dengan orang tua, dan saat-saat itu tidak menyenangkan. Karena pemotongan korban itu kan korban
Nah, itu tidak menyenangkan. Tapi ujian ini bisa lulus dengan sangat menyenangkan. Pemotongan Ismail ternyata diganti dengan domba dari surga, dan Ismail bersama ayahnya Ibrahim dinyatakan lulus dalam ujian anak ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, itu anak itu bagian dari hiasan. Dalam surat Al-Kahfi ayat 18, surat ke-18 ayat 46, al-mal wal banu zinatul hayatid dunya. Al-mal wal banu zinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah hiasan di dunia. Hadirin rahimakumullah, bahwa hiasan ini punya karakter enak dipandang mata, namun tidak enak dimakan. Enak dilihatin, tapi tidak membantu untuk nyangin diri. Nah, jadi hiasan itu seperti emas. Emas itu enak dilihat, namun kita kalau lapar ya tetap aja ya hiasannya dijual untuk beli makanan. Maksudnya bahwa anak itu punya karakter hiasan. Ya, hiasan ini adalah seperti enak dipandang namun tidak enak untuk dimakan. Nah, ada slogan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau anak dengan orang tua itu dibedakannya, kalau orang tuanya kaya, anaknya jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tuanya jadi pembantu. Jadi ini hiasan. Jadi ketika seluruh milik orang tua itu seakan-akan milik anak, nggak ada batasnya. Semua yang milik anak itu bukan milik orang tua menurut versi anak, karena anak hiasan ini. Sehingga kalau orang tuanya kaya, anaknya jadi raja, menggunakan fasilitas kedua orang tuanya. Nah, sementara ketika orang tuanya itu, ini adalah kalau ketika orang tuanya yang kaya anaknya, jadi pembantu disuruh-suruh. Untuk ini, suruh ini, suruh ini. Bahkan kalau punya anak, tolong anaknya mak, tolong anaknya pak, dan semuanya. Nah, tentu di sini kita harus mengakuin bahwa orang tua, ibaratnya kita terhadap anak itu nanam. Nanam itu tanaman-tanaman kita ini nggak bisa yang nanam itu langsung metik. Jadi kalau kita nanam durian sekarang, kita ambil sekarang itu nggak bisa. Tentu nanam ini untuk generasi bawahnya. Karena kita ini sudah ditanamkan oleh orang-orang sebelum kita. Jadi segitu indahnya generasi ke generasi ini sudah diestafetkan dengan karya-karya. Jadi ketika kita nanam tanaman, ya bisa juga kita bisa metik. Tapi paling tidak kalau kita nggak bisa metik, maka dipersiapkan untuk generasi selanjutnya. Jadi kalau anak kita yang kita persiapkan ini untuk generasi cucu, itu sehingga kita sama dengan kita nanam, belum tentu yang nanam itu metik. Bisa jadi tanamannya dipetik oleh orang lain, oleh generasi lain, tapi kita sudah ditanamkan, sudah dipetikkan oleh atau sudah ditanamkan generasi sebelum kita. Inilah makna hiasan. Jadi nanti kita tidak boleh merasa bahwa saya sudah nanam anak, tapi anak harus tahu itu nanti jatuhnya kita yang salah, yang kita yang jadi tidak menerima kenyataan itu dan akan menjadi penyakit dalam diri kita. Karena apa?
kita tidak bisa menerima bahwa anak itu hiasan. Kemudian yang keempat ini yang terakhir, itu anak itu sebagai duratina korota ayun. Nah, ini doa-doa kita yang kita ungkapkan bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami min azwajina, istri-istri kami, wa dzurriyyatina qurrata a'yun, dan keturunan kami qurrata a'yun sebagai penyejuk hati, pelipur lara. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah imamnya orang yang takwa. Ini harapan dan sekaligus ini permohonan dan mudah-mudahan menjadi kenyataan. Anak yang keempat ini adalah anak yang memang dipersiapkan untuk membahagiakan kedua orang tua. Di dunia, anak-anak ini sudah memberikan prestasi, menaruhkan prestasi yang membanggakan. Ada yang jadi juara olahraga, ada yang jadi juara olimpiade, ada yang jadi juara. Juara-juara itu dipersembahkan untuk orang tuanya. Kemudian anak ini juga anak yang ahli ibadah. Dia juga tingkah lakunya menyejukkan hati, pelipur lara, dan menjadi imamnya orang mutakin, orang takwa. Imamnya orang takwa. Takwa sendiri sudah luar biasa, tapi ini menjadi imamnya orang takwa. Ini yang sangat-sangat kita mohon kepada Allah, sehingga anak-anak ini yang akan kita raih dan kita miliki. Hadirin rahimakumullah, ketika kita juga melihat anak-anak yang dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ini, ketika dia ibadah dengan khusyuk mendoakan orang tua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku waktu kecil. Ini imbalan yang diterima orang tua dari anak. Jadi anak itu mendoakan orang tuanya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, untuk orang tuanya. Karena orang tuanya berdoa untuk anaknya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini dari dua perspektif yang sangat indah. Doa orang tuanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dijawab dengan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, kemudian ketika anak-anak ini sukses, maka kesuksesan itu juga dipersembahkan untuk orang tuanya. Bahkan banyak sekali anak-anak ini berbakti untuk orang tuanya. Bahkan ada yang, saya tidak tidur di tempat yang nikmat kalau orang tua saya, orang tua kami masih belum menikmati kasur yang empuk. Artinya mereka rela berkorban untuk kedua orang tuanya. Dan orang tuanya inilah ridho dengan keridhoan yang sangat tinggi. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa ridho Allah fi ridho walidain. Nah, ridho Allah itu juga digantungkan ridho kedua orang tuanya. Wa syuktullah syuktul walidain, murkanya Allah juga digantungkan kepada murkanya orang tua. Namun karena anaknya sudah dikonter dengan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira,
orang tuanya berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ternyata yang dua-duanya itu saling ridho, saling ikhlas, saling ridho, dan ini menjadi satu kenikmatan yang memang sangat-sangat didambakan oleh semua orang tua. Dan kelak nanti punya anak lagi sama. Nah, punya anak lagi dia akan sama dan sama-sama merawati, kemudian menghormati, sekaligus membanggakan orang tuanya juga. Nah, inilah dzurriyyah, itu bermakna keturunan. Dari keturunan-keturunannya ini, maka kita jaga keturunan kita ini dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar anak-anak kita ini tetap dalam bimbingan lindungan Allah dan tetap dalam jangkauan menjadi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, menjadi kenyataan, dan untuk bisa kita menikmati kehidupan yang selaras, serasi, dan kenyamanan karena olah anak-anak yang membanggakan dan membahagiakan ini. Insya Allah anak-anak kita semua dalam keberkahan, keselamatan, kebaikan dunia akhirat. Mudah-mudahan dari 4 posisi anak, semoga permusuhan dengan anak itu dijauhkan, fitnah dari anak itu diluluskan, anak jadi hiasan itu, kita diberi kesabaran untuk meraih anak yang dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, anak yang penyujuk jiwa, pelipur lara, menjadi imamnya orang yang muttaqin. Mudah-mudahan semuanya dalam keberkahan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.